Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah manajemen logistik, yaitu mengenai perilaku organisasi dalam logistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lita Kartika dengan NIM 28922501103 dan saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di Prodi Manajemen dan di semester 4, tentunya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sumaning Tias. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Adapun perilaku organisasi logistik yaitu mengenai desain organisasi logistik. Nah, di sini ada sentralisasi. Sentralisasi dalam struktur organisasi menggambarkan sejauh mana pimpinan memberikan wewenang. Semakin tinggi spesialisasi kerja, sedikit pendelegasian wewenang, dan banyak departemen fungsional, maka sentralisasi akan semakin besar. Ya, jadi di sini pimpinan tentu memberikan wewenang, ya bisa memberikan wewenang, jadi juga semakin tinggi kerjaannya dan juga wewenangnya. Ya, jadi semakin banyak pula departemen fungsional yang akan ditanggung ya. Dan juga sentralisasi juga akan semakin besar. Nah, berikutnya ada desentralisasi. Desentralisasi dilakukan jika organisasi memiliki beberapa bagian yang lebih kecil, seperti beberapa pabrik atau fakultas. Setiap manajer bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, termasuk logistik di bagiannya masing-masing ya. Jadi desentralisasi juga dilakukan jika organisasi itu memiliki beberapa bagian yang kecil. Ya, misal di pabrik ya manajer juga bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan kegiatan di produksi ya termasuk juga logistik ya, ataupun di bagiannya masing-masing tergantung job description-nya atau tanggung jawabnya masing-masing. Dan juga ada gabungan. Sistem gabungan mengkombinasikan sentralisasi dan desentralisasi, membagi kewenangan dalam pelaksanaan manajemen logistik. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas organisasi tergantung pada faktor-faktor seperti spesialisasi, pendelegasian, dan rentang kendali. Ya, jadi di gabungan ini tentunya eh, sentralisasi dan desentralisasi itu dikombinasi ya sehingga bisa membagi kewenangan dalam manajemennya dan juga dapat meningkatkan kompleksitas ataupun tanggung jawab yang besar ya dan juga bisa memegang penuh semua aktivitas di bagian logistik ini. Dan juga di sini ada penyediaan tenaga ahli logistik. Satu, keseimbangan manajer pekerja. Jumlah manajer yang terlalu sedikit dapat menyebabkan pengambilan keputusan kurang memperhatikan faktor aktual dan relevan. Namun, jumlah manajer yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan kekaburan tanggung jawab ya. Jadi, tentunya di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada manajer dan manajer jika dalam jumlahnya sedikit juga kurang efektif untuk memperhatikan pekerjaan-pekerjaan atau kurang memperhatikan faktor aktual ya keadaan aktualnya. Jadi kalau kekurangan juga tidak baik, tetapi kalau kelebihan pun juga tidak baik. Karena apa? Karena akan saling lempar tanggung jawab ya dan juga tidak sesuai dengan porsinya. Ya, jadi di perusahaan harus ditetapkan berapa standar manajer di perusahaan agar
bisa bertanggung jawab atau bisa fokus pada tugasnya masing-masing atau tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, manajemen partisipatif. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan mendorong karyawan bekerja dalam tim ya. Jadi manajemen ini juga perlu berpartisipasi ke produksi misalnya ya, dan juga untuk meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang, tentunya juga untuk mendorong atau mendukung karyawan agar bisa bekerja dalam tim atau bisa bekerja sama dalam satu tim itu untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang dihasilkan dan juga berkualitas. Yang ketiga ada evolusi evolusi organisasi logistik. Nah, di sini ada perubahan dari konsep lama ke konsep baru yang mengarah pada integrasi kegiatan logistik. Reorganisasi logistik umumnya bersifat evolusi kecuali dalam situasi khusus ya. Jadi di dalam perusahaan pun juga ada harus ada reorganisasi yaitu organisasi ulang atau rolling rolling struktur ya. Jadi rolling bagian-bagiannya dan juga terstruktur dengan PIC siapa, ya in-charge-nya apa yang ditanggungjawabkan ya. Jadi seperti itu agar efektif ya. Berikutnya pengendalian manajemen. Satu, penetapan standar. Standar kinerja harus ditetapkan dengan jelas, terukur, dan sesuai waktu serta anggaran yang dibutuhkan. Dua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan, misalnya pendekatan hubungan persahabatan untuk karyawan eksekutif. Tiga, tindakan perbaikan dilakukan jika kinerja karyawan di bawah standar dengan mengubah operasi atau menyesuaikan standar yang ditetapkan. Ya, jadi pengendalian manajemen ini juga sangat penting ya karena untuk penetapan standar. Jadi standar kinerja seperti apa yang harus ditetapkan agar produksi ataupun logistik itu bisa berjalan dengan jelas, terukur, dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, serta anggaran yang dibutuhkan juga harus diperhitungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak bisa menghasilkan barang ataupun jasa. Dan juga ada pengukuran kinerja yaitu bisa kita lihat jenis aktivitas perusahaannya seperti apa dan juga untuk mendukung hubungan perusahaan satu dengan yang lainnya ya agar bisa terjalin hubungan yang baik ataupun kerjasama yang baik dan bisa menguntungkan juga dan tidak terjadi kerugian. Dan yang terakhir ini tindakan perbaikan. Nah, jika sudah dilakukan standar kinerjanya seperti apa dan pengukuran kinerjanya juga bagaimana, nah, tindakan perbaikan ini dilakukan jika karyawan ya atau ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi ya, jadi ada yang bermasalah. Nah, jadi manajemen dari pihak manajemen ataupun perusahaan itu bisa mengubah operasi atau bisa menyesuaikan standar yang telah ditetapkan di perusahaan tersebut ya. Jadi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau perusahaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini ada inspeksi manajemen material.
Tujuan inspeksi yaitu memeriksa sampel material dan suku cadang untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan, baik di pabrik pemasok maupun saat penerimaan di perusahaan. Ya, jadi sebelum barang yang dikirim ke perusahaan lain, tentunya harus dicek terlebih dahulu dari kualitasnya, ya, agar tidak dikomplain dari perusahaan lain ataupun tidak merugikan perusahaan karena mengirim bahan yang tidak sesuai standar ya, atau kualitasnya tidak bagus itu sangat akan merugikan perusahaan. Dan juga perusahaan yang menerima dari pemasok ya atau supplier tentunya juga ada pemeriksaan untuk menjamin kualitas barang tersebut agar diproduksi dan dijual kembali, yang diproduksi dan dijual itu akan berkualitas. Nah, ini pentingnya mutu. Mutu material yang rendah dapat menyebabkan kegagalan penyerahan pesanan tepat waktu. Oleh karena itu, inspeksi manajemen material sangat penting. Ya, karena mutu yang rendah, yang tidak bagus, ya, yang nilainya kurang, itu akan menyebabkan kegagalan penyerahan pesanan tepat waktu. Selain itu juga, eh, perusahaan tersebut akan merugi, ya, dan perusahaan lain yang memesan juga akan merasa rugi juga karena tidak dikirim sesuai dengan waktu yang ditentukan dan juga akan kesulitan untuk diproduksi karena dari bahan material yang kurang bagus kualitasnya. Nah, ada tanggung jawab inspeksi. Tanggung jawab inspeksi manajemen material bertujuan memeriksa sampel untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan ya. Jadi eh, sebelum dikirim juga dicek untuk bahan materialnya bagus atau tidak. Itu ya tentunya ada inspeksi dan inspeksi tersebut bertanggung jawab akan tugasnya yaitu memeriksa atau mengecek sampel material berkualitas atau tidak. Ya, jika berkualitas boleh lanjut, silakan lanjut untuk dikirim. Tetapi kalau kurang berkualitas bisa dipilihkan atau disingkirkan terlebih dahulu ya agar tidak tercampur dengan yang kualitasnya bagus. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Nah, di sini ada bahan mentah. Persediaan bahan mentah yang akan digunakan dalam proses produksi. Ada barang setengah jadi, persediaan barang yang sedang dalam proses produksi. Barang jadi yaitu persediaan barang yang telah selesai diproduksi dan siap dijual. Perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan akan mempengaruhi jumlah modal yang ditanamkan. Ya, jadi di perusahaan juga terdapat manajemen persediaan, yaitu dari bahan mentah. Bahan mentah itu bahan yang belum jadi, ya. Jadi bahan yang digunakan untuk proses produksi dan barang setengah jadi setelah bahan mentah diolah kemudian menjadi barang setengah jadi yaitu yang sedang dalam proses produksi dan setelah barang setengah jadi selesai akan diselesaikan dengan jadinya itu barang jadi ya atau barang yang selesai diproduksi dan siap dijual atau diedarkan ya. Dan tentunya ada perputaran persediaan. Ya, jadi gimana perputaran persediaan itu juga mempengaruhi jumlah modal yang ditanamkan, jumlah modal berapa modal yang yang dipergunakan untuk membeli bahan-bahan dan juga tentunya bahan mentah tersebut juga diperlukan ya untuk proses produksi. Jadi perputaran persediaan ini menghitung modal agar bisa berjalan
berjalan dengan lancar, ya tidak tersendat, karena kalau tersendat tidak akan bisa membeli bahan-bahan, ya, jadi tidak bisa diproduksi. Jadinya perputaran persediaan juga diperhitungkan karena akan berputar lagi untuk modal dan juga membeli bahan-bahan. Nah, di sini ada analisis jalur kritis. Satu, perencanaan terperinci. Diagram jaringan memperlihatkan logika ketergantungan antar kegiatan, memberikan rencana proyek yang terperinci. Ya, jadi tentunya harus ada perencanaan terperinci ya agar kegiatan-kegiatan tersebut jelas, jelas bagaimana cara produksinya, bagaimana proyek itu bisa berjalan, ataupun ada bagian-bagian yang bisa diperhitungkan. Ya, jadi oleh sebab itu harus ada perencanaan terperinci. Yang kedua ada identifikasi masalah. Dengan memperhitungkan waktu setiap kegiatan, dapat diketahui kesulitan yang mungkin timbul jauh sebelumnya ya. Jadi tentunya di dalam perusahaan atau di dalam produksi itu pasti ada suatu masalah. Nah, jadi dengan kita mengidentifikasi masalah, kita bisa memperhitungkan waktu di setiap kegiatan, ataupun kita bisa memecah kesulitan yang ada ya. Jadi kita harus bisa mencari solusinya, yaitu disertai dengan identifikasi masalah. Yang ketiga, fokus pada aktivitas kritis. Diagram jaringan menunjukkan kegiatan-kegiatan kritis yang membutuhkan perhatian khusus ya. Tentunya di dalam eh, sebuah proses produksi juga harus ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan perhatian khusus ataupun em, membutuhkan sesuatu yang harus ada treatmentnya ya ya. Jadi seperti ada kesalahan atau apa ya, jadi harus dibutuhkan perhatian yang khusus. Nah, kesimpulan, satu, desain organisasi logistik. Desain organisasi yang sesuai dengan pendekatan manajemen logistik sangat penting untuk mengoptimalkan operasi logistik. Ya, jadi di dalam perilaku organisasi logistik ini, desain organisasi juga diperlukan karena dengan pendekatan manajemen logistik, desain organisasi itu bisa menyesuaikan dan juga sangat penting untuk mengoptimalkan bagaimana operasi logistik tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua ada pengendalian dan evolusi. Pengendalian logistik yang efektif dan evolusi struktur organisasi yang berkelanjutan sangat penting untuk kelancaran manajemen logistik ya. Jadi pengendalian dan evolusi ini juga sangat penting ya untuk manajemen logistik karena untuk struktur organisasi kita perlu tahu jadi bahwa ada susunan-susunannya dan juga pengendalian tersebut juga diperlukan ya, sangat penting untuk kelancaran manajemen karena kalau tidak ada pengendalian akan sulit bagaimana proses saat produksi, proses pengiriman kalau tidak ada pengendaliannya. Yang ketiga, kualitas dan manajemen tim. Menjaga keseimbangan tim manajemen dan memastikan kualitas material yang tinggi juga sangat penting untuk kelancaran manajemen logistik, yaitu untuk menjaga kualitas kita juga harus perlu eh, beberapa karyawan ya. Kita juga harus mempertimbangkan karyawan seperti apa ya yang bisa menjamin kualitas atau kelancaran dari manajemen logistik tersebut dan juga karyawan bisa bekerja dalam
sebuah tim agar bisa menghasilkan kualitas yang bagus juga. Yang keempat, analisis jalur kritis. Ya, di sini analisis jalur kritis menawarkan wawasan berharga untuk manajemen proyek dan produksi yang efisien, membantu penyelesaian tepat waktu dan hemat biaya. Ya, jadi dari semuanya kita harus menganalisis ya bagaimana wawasan atau tahap-tahap tersebut agar bisa efisien dan bisa membantu eh, suatu produksi itu bisa selesai dengan tepat waktu dan tentunya tidak mengeluarkan biaya yang tinggi ya, dan juga bisa menghemat biaya, efisien, dan juga selesai dengan waktu yang ditentukan. Jadi kita perlu adanya analisis jalur kritis tersebut. Ya, oke, untuk itu sekian dan terima kasih materinya, atas materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga semoga bermanfaat dari materi ini untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.